Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Project Kewarganegaraan bersama saya Pak Rois. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai tes bakat skolastik untuk program bimbingan bagi para guru honorer sebagai calon peserta seleksi PPPK di tahun 2021 ini. Nah, video ini bertujuan untuk membantu membekali mempersiapkan pengetahuan tenaga guru honorer mengenai materi dan keterampilan menjawab soal tes bakat skolastik. Kami berharap bahwa dengan adanya video ini juga akan menambah referensi bagi guru honorer untuk pengembangan kompetensi. Nah, nanti di video ini kita akan membahas tentang uraian materi-materi yang berkaitan dengan kemampuan verbal, numerik, analitik, dan spasial. Nah, selain itu, untuk memudahkan pemahaman juga terdapat kumpulan soal-soal latihan untuk dapat dipelajari oleh para guru honorer calon peserta seleksi PPPK di tahun 2021 ini. Nah, kita tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas materi yang pertama. Yang kita bahas pertama adalah kemampuan verbal. Tes sinonim. Tes sinonim merupakan salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Tes sinonim sering disebut dengan tes persamaan kata. Sinonim atau persamaan kata terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah sinonim mutlak. Sinonim mutlak merupakan kata-kata yang dapat berbentuk tempat dalam konteks kebahasaan ataupun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkai kata, frasa, kalusa, atau kalimat. Contoh, kosmetik artinya sama dengan alat kecantikan. Laris, laku atau larap. Leksiografi, perkamusan. Yang kedua, sinonim semirip merupakan kata-kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkai kata, frasa, klausa, kalimat tersebut juga. Contoh, melatis artinya menerobos. Lahirlah, lahiriah, jasmaniah. Yang ketiga, sinonim selingkung merupakan kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu, secara struktural dan leksikal. Lemah adalah sinonim dari lemas. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi teks sinonim. Yang pertama, mengetahui perbendaharaan kosakata seseorang. Kedua, mengetahui kemampuan seseorang dalam mengartikan kata sehingga diperoleh persamaan arti dari kata tersebut. Yang ketiga, mengetahui pengetahuan dan wawasan seseorang. Keempat, mengetahui ketelitian dan kejelian seseorang. Kelima, mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan terhadap suatu indikasi yang sama sekaligus wawasannya. Salah satunya bahwa seseorang akan lebih cepat, efektif, dan efisien dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada permasalahan yang memiliki prinsip serta tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi. Selanjutnya adalah tips dan trik sebelum mengerjakan tes sinonim. 1. Perbanyak kegiatan membaca buku atau literatur yang mendukung dalam tes ini. Keleluasaan pengetahuan dan wawasan seorang juga dapat dilihat. 2. Memperbanyak perbendaharaan kosakata dengan jeli, mencari atau membaca arti kosakata yang baru didapatkan atau diperoleh dalam kamus. 3. Pelajari materi-materi tes sinonim, dengan demikian dapat mengerjakan teks dengan sesungguhnya. Keempat, perbanyak latihan dengan mengerjakan soal-soal persamaan kata. Kelima, perbanyak perbendaharaan kata dan mengasah pengetahuan juga dapat dilakukan dengan sering mengerjakan teka-teki silang. Keenam, persiapkan diri dengan istirahat yang cukup. Seringkali seorang sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan tes, namun
ketenangan atau kondisi fisik yang kurang prima menyebabkan hasil tes yang tidak baik. 7. Usahakan tiba di tempat ujian lebih awal dan tidak terlambat. 8. Persiapkan hal-hal yang perlu dibawa pada saat ujian seperti kartu ujian, kartu identitas, dan perlengkapan lainnya sebelum berangkat. Tips yang selanjutnya adalah saat mengerjakan tes sinonim. Berdoalah sebelum mengerjakan tes. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik arahan dari pengawas. Isilah identitas diri dengan lengkap dan rapi. Cermati waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes. Gunakan waktu sebaik mungkin. Bekerjalah dengan cepat, tepat, dan teliti. Jangan langsung menjawab soal tanpa membaca terlebih dahulu petunjuk soal pengerjaan soal tes. Dalam menentukan persamaan kata, jangan terkecoh dengan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal. Kata yang memiliki bunyi mirip bukan berarti memiliki arti yang mirip atau sama. Dalam menentukan persamaan kata, bentuklah kalimat dengan menggunakan kata yang disajikan sebagai soal. Tentukan kata yang tersedia dalam pilihan jawaban yang dapat menggantikan kata dari soal ke dalam kalimat dengan mengubah maksud atau arti kalimat. Berhati-hatilah dengan pilihan jawaban pengecoh. Dalam pilihan jawaban tes persamaan kata, seringkali ditampilkan pula lawan kata dari soal. Hal ini dilakukan untuk menguji ketelitian dan konsentrasi peserta tes. Dan yang terakhir, tes sinonim dan tes antonim biasanya urutannya berdekatan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memahami perintah dan memilih jawaban yang tepat. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai tes sinonim. Bagi para guru honorer yang ingin mengikuti program rekrutmen guru PPPK tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, bye bye.